Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soli dan solihat, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap semangat walaupun di tengah menjalankan ibadah puasa ya. Oke, pada kesempatan kali ini Ustazah akan bersamai kalian mempelajari tentang materi penyajian data dalam statistika. Oke, sebelum memulai, kita buka dulu ya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apa sih itu statistika? Kalian sudah pernah dengar kan pastinya? Iya, statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang data, yaitu tentang mengumpulkan data, menganalisis data, dan juga menyajikan sebuah data. Ya, nah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang menyajikan data. Nah, dalam penyajian data kita akan mempelajari penyajian data dalam bentuk tabel sebaran frekuensi data tunggal yang pertama, yang kedua penyajian data dalam diagram batang, yang ketiga penyajian data dalam diagram garis, dan yang terakhir penyajian data dalam diagram lingkaran. Yuk, kita mulai ya belajarnya ya. Nah, pertama, di sini Ustazah punya contoh dalam penyajian data, yaitu data tahun kelahiran siswa kelas Asobir. Nah, di sini adalah tahun-tahunnya ya. Ada kelahiran tahun 2008, 2007, 2007, 2008, 2008, 2007, 2009, dan seterusnya. Oke, jika kalian perhatikan di sini, kita bisa membagi tahun kelahiran siswa kelas Asobi itu menjadi 3 ya. Ya, yang pertama adalah tahun kelahiran 2007. Kita hitung yuk, ada berapa? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi tahun kelahiran 2007 ada 11 anak. Kemudian yang kedua adalah tahun kelahiran 2008. Ada berapa nih? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, berarti ada 22. Dan yang terakhir kelahiran 2009, ada di sini 1, 2, dan yang terakhir di sini 3. Oke. Jadi kita udah ngumpulin data nih ya. 2007 ada 11 anak, 2008 ada 22, dan 2009 ada 3. Oke, yang pertama penyajian data dalam tabel. Nah, tadi ya kita kan sudah buat tuh, udah ngitung ya kan, kelahiran 2007 ada 11. Nah, kita buat nih turus. Nah, apa sih, gimana sih Zah nulis turus? Nah, tadi kan ada 11 orang kan. Jadi kita buatnya seperti ini. Nah, ini ada dibuat garis 1, 2, 3, 4, 5 dicoret miring, 6, 7, 8, 9, 10 dicoret miring, dan terakhir 11. Gitu ya. Nah, sekarang yang 2008 ada 22, berarti kita buatnya seperti ini ya. Ini totalnya 10, 20, 22. Dan yang terakhir adalah 3. Tahun kelahiran 2009 ada 3 anak. Nah, dalam tabel gitu, kita buat juga yang terakhir adalah jumlah siswa atau biasa disebut frekuensi. Tadi kita tuliskan 2007 ada 11, 2008 ada 22, dan 2009 ada 3. Nah, nanti kita buat bentuk tabelnya, turusnya ini kita hilangkan. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini dia bentuk tabel. Nah, terakhir kita tambah jumlah siswanya ada berapa? Kita hitung 11 tambah 22 tambah 3, totalnya adalah 36. Gitu ya. Nah, ini penyajian data dalam bentuk tabel. Selanjutnya, kita buat penyajian data dalam diagram lingkaran. Dalam diagram selanjutnya
Selanjutnya, kita buat penyajian data dalam diagram batang. Sama ya, datanya dari tahun kelahiran siswa tadi, kita buat garis dulu ya, batasan, yaitu karena di sini maksimal 22, kita buat dari 0 sampai 25. Selisihnya sudah buat 5, 5, 5, berarti 5, 10, 15, 20, 25. Kemudian kita tadi datanya yang kita ketahui yaitu 2000, ada 2007, 2008, dan 2009. Nah, tinggal kita buat. Kalau 2007 ada 11, berarti dari 0 ini kita buat ke atas sampai sekiranya 11. Jadi kita buat seperti ini. Nah, ini 11 gitu ya. Ini bentuk batangnya. Sekarang gantian 2008 sampai 22, berarti sekitar sini kita buat. Nah, ini batang yang kedua, yang terakhir. Kalau 3 berarti sekitar di sini. Nah, itu dia diagram batang ini. Bentuknya seperti ini. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita penyajian data dalam diagram garis. Sama seperti diagram batang tadi, kita buat batasannya dan kelasnya yaitu 2007, 2008, dan 2009. Nah, sekarang kita buat titik nih sebelum buat garisnya. Nah, di 2007 pertama kan 11, kita buat titik di angka 11. Nah, kemudian kita buat titik di angka 22 karena 2008 ada 22. Oke, dan terakhir 2009 yaitu ada 3. Nah, baru dari 2007 ini kita buat garis ke 2008. Nah, 2008 kita buat garis ke 2009. Nah, inilah penyajian data dalam diagram garis. Ya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu penyajian data dalam diagram lingkaran. Nah, yang perlu kita butuhkan, kita mencari sudutnya dulu tiap kelasnya. Oke, caranya tadi kan sudah kita temukan totalnya ya. Berarti kita buat nih jumlah siswanya atau frekuensinya dibagi total keseluruhan siswa, kita kalikan dengan 360 derajat. Kenapa kita kali 360 derajat? Karena lingkaran seluruhnya itu besarnya adalah 360 derajat. Oke, kita sederhanakan. Kemudian ketemu 10, 11 kali 10 yaitu ya 110. Jadi tahun 2007 itu sudutnya, besar sudutnya nanti kita buat yaitu 110. Selanjutnya 2008 sama, berarti 22 dibagi 36 dikali 360 derajat. Sama ya, kita sederhanakan, ketemulah 220 derajat. Oke, yang terakhir sama 3/36 dikali 360 derajat. Kita sederhanakan, maka kita ketemu 30 derajat. Nah, sudah nih, kita menemukan besar sudutnya tiap kelas. Kalau kita totalkan, di sini pasti 360 derajat. Itu ya, untuk mengoreksi aja. Baru kita buat, oke, kita buat nih, nama tabelnya kan tahun kelahiran kelas asobir, gitu kan. Kita buat lingkarannya. Yang kita butuhkan pertama adalah busur. Oke. Nah, kita letakkan busur di tengah-tengah. Pertama seperti ini. Nah, Ustazah mau buat dari yang kecil ke yang besar sudutnya. Berarti tadi dari titik ini Ustazah buat titik dulu ya. Titik di sini, titik. Kemudian kita buat garis dari 0 tadi. Ini kan anggap dari 0 nih. Berarti kita buat garis 0. Ya kan? Terus tadi yang paling kecil 30, berarti dari 0 ke 30, 1, 2, 3. Nah, 30 ini kita buat garis lagi. Oke, gitu ya. Paham? Nah, baru kita angkat, kita balik. Nah, sekarang Ustazah dari 0 yang atas nih. Sama ya, dari mulai kan 0. Nah, terus yang kedua itu adalah 110, berarti 0 ke 110. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 110 gitu ya. Nah, dari sini nih, berarti dari titik ini kita buat garis ke sini, 110. Paham? Nah, ini dia garisnya sudah, baru kita buat perbedaan tiap kelasnya. Nah, jadi Ustazah buat di sini yang paling besar, paling banyak maksudnya, itu adalah tahun 2008 dengan warna hijau tua. Kemudian 2007
110 derajat itu, yaitu tahun 2007, warnanya hijau muda. Yang terakhir warnanya warna apa ini? Coklat ya, di tahun 2009. Oke, gitu dulu dari Ustazah. Terima kasih. Semoga walaupun di bulan suci Ramadan kalian tetap semangat belajar, makin berkah ilmunya, semakin banyak pahalanya. Ya, tetap semangat apapun itu. Saya akhiri. SMP-mu berakhlak mulia, unggul, berprestasi. Ahmad Dahlan, solih, cerdas, mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.